Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, bertemu kembali dengan Yestun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Terima kasih yang telah like, share, komen, dan subscribe-nya. Sobat-sobat sejarah, untuk kali ini kita akan membahas tentang masa demokrasi liberal di Indonesia tahun 1950 hingga tahun 1959 dengan tema jatuh bangunnya kabinet. Sobat-sobat sejarah, demokrasi liberal ini berlangsung sejak tahun 1950 hingga tahun 1959, jadi kurang lebih 9 tahun. Nah, ini diawali ketika bubarnya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, yaitu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada ciri-ciri, ada karakteristik tertentu atau ciri khas pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem kabinet kita pada waktu itu menganut sistem kabinet parlementer, ya. Bukan presidensi sekarang ini ya, parlementer, yaitu di mana kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Jadi pada waktu itu ya Bung Karno hanya sebagai simbol persatuan bangsa. Yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dibantu oleh para menterinya yang dikenal dengan istilah kabinet. Nah, kabinet tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, konstitusi yang digunakan pada waktu itu yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, karena ada kata sementara, berarti harus diganti. Ya, nanti ada lembaga yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Yang ketiga yaitu stabilitas politiknya tidak stabil. Mengapa demikian? Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Makanya judulnya adalah tema kita yaitu jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal. Ciri berikutnya adalah sistem kepartaian yang berlaku pada waktu itu, yaitu sistem multipartai. Artinya banyak partai-partai politik pada masa demokrasi liberal. Tetapi partai-partai politik ini hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri, tidak mementingkan kepentingan nasional. Berikutnya adalah kuatnya partai oposisi di parlemen. Partai ini bisa menjatuhkan Perdana Menteri beserta kabinetnya apabila pemerintah dianggap melanggar undang-undang. Sehingga dengan kuatnya partai oposisi, kabinet saling berjatuhan. Itulah ya beberapa ciri khas yang terjadi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959. Sobat sejarah, kita lanjutkan dengan pembahasan berikut ini, yaitu kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah Kabinet Nasir. Adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang merupakan hasil dari perundingan KMB, Konvensi Meja Bundar, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Kabinet ini berlangsung mulai dari tanggal 6 September tahun 1950 hingga 20 Maret tahun 1951. Berikut program kerja dari Kabinet Muhammad Nasir. Ada beberapa keberhasilan yang terjadi pada masa Kabinet Muhammad Nasir ini. Yang pertama, di bidang ekonomi ada Sumitra Plan yang mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi yang bercorak nasional. Sistem ekonomi ini terkenal dengan nama Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, tentu saja dari Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, yaitu Indonesia masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi anggota yang ke-60.
tanggal 28 September tahun 1950. Berkibarlah sang merah putih di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Sesuai pula dengan cita-cita bangsa Indonesia pada pembukaan alinea keempat, ya, ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Yang ketiga, mulai berlangsungnya perundingan antara Belanda dengan Indonesia untuk pertama kalinya mengenai masalah Papua Barat atau Irian Barat. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kabinet Muhammad Nasir ini. Yang pertama yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Dan timbul masalah keamanan di dalam negeri, yaitu munculnya berbagai pemberontakan di berbagai wilayah di Nusantara ini, seperti pemberontakan DITI di Jawa Barat. Kabinet Muhammad Nasir akhirnya jatuh pada tanggal 21 Maret tahun 1991 yang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan setengah. Jatuhnya kabinet ini dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Mosi tersebut disetujui oleh parlemen sehingga kabinet Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Itulah kabinet pertama Muhammad Nasir. Berikutnya adalah kabinet Sukiman. Ini berlangsung dari tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Berikut adalah program kerja dari kabinet Sukiman. Program kerja kabinet ini melanjutkan program kabinet dari Muhammad Nasir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman umum, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan oleh adanya kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia yang tertuang dalam kesepakatan Mutual Security Act atau MSA. Ini dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan adanya kesepakatan MSA ini dianggap kabinet cenderung lebih ke blok barat. Di samping itu, gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah kabinet Wilopo. Ini berlangsung dari tanggal 3 April 1952 hingga tanggal 30 Juli 1953. Berikut adalah program kerja dari kabinet Wilopo. Penyebab kejatuhan dari kabinet Wilopo adalah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Di sini terjadi bentrokan antara aparat dengan para petani, ya, penggarap lahan perkebunan yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa ini tentu saja mendapat sorotan dari pihak parlemen dan pers waktu itu. Hal inilah yang menyebabkan, ya, terjadinya mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati yang berasal dari Serikat Tani Indonesia atau SAPI. Peristiwa lain yang menyebabkan kejatuhan kabinet ini adalah peristiwa 17 Oktober tahun 1952, yaitu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat atau TNI AD yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno segera membubarkan parlemen. Itulah, ya, penyebab jatuhnya kabinet Wilopo. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama
atau dikenal dengan Kabinet Ali Wongso. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Ali Sastro-Amijoyo ke-1. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro-Amijoyo pertama, berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 hingga 25 April tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Kemudian pada masa Kabinet Ali ini juga pemilihan umum pertama yang akan diselenggarakan pada tahun 1995 merupakan rancangan kabinet dari Kabinet Ali ini. Tetapi pelaksananya dilanjutkan oleh kabinet berikutnya, yaitu nanti pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Adapun penyebab jatuhnya kabinet ini terjadinya perselisihan antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Itulah ya masa Kabinet Ali Sastro-Amijoyo pertama. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai dengan 24 Maret tahun 1956. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1995 berhasil dilaksanakan, yaitu untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota Badan Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan dalam tubuh kabinet, juga bukan dijatuhkan oleh partai oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya kepada presiden oleh parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai pada tanggal 2 Maret tahun 1956 pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri sekaligus menyerahkan mandatnya kepada presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Itulah Kabinet Burhanuddin Harahap yang tidak dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai oposisi. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah Kabinet Ali Sastro-Amijoyo kedua. Berikut adalah program kerja Kabinet Ali Sastro-Amijoyo kedua. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Salah satu hasilnya adalah pembatalan perjanjian KMB dengan pihak Belanda. Tetapi kabinet ini pun tidak berumur panjang, ya, kurang lebih 1 tahun, dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Sejarah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Juanda. Ini berlangsung dari tanggal 9 April tahun 1957 sampai dengan 10 Juli tahun 1959. Kabinet Juanda ini disebut juga dengan Kabinet Karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Kabinet ini memiliki 5 program kerja yang disebut dengan Pancakarya. Berikut adalah program kerja Kabinet Juanda. Sobat-sobat sejarah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa Kabinet Juanda. Yang pertama, bahwa Kabinet Juanda ini dikenal dengan istilah Zakon Kabinet, di mana para menterinya diambil dari orang-orang yang ahli di bidangnya, bahkan banyak yang di luar partai.
Yang kedua adalah ini peristiwa penting yaitu tentang batas laut teritorial Indonesia, yaitu Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, di mana batas laut teritorial Indonesia sebelum kita merdeka pada zaman kolonial Belanda yaitu 3 mil, sekarang menjadi 12 mil. Sehingga dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda, terciptanya kesatuan Indonesia laut dan daratan yang kita kenal dengan istilah wawasan Nusantara atau Archipelago Principle. Pada masa keberjuangan juga terjadi dua pemberontakan, yaitu pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara. Ini penyebabnya antara lain ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah peristiwa Cikini. Ini ada upaya pembunuhan terhadap presiden kita yaitu Bung Karno di perguruan Cikini. Ketika itu Bung Karno sedang menghadiri upacara pelepasan kelas ya, di mana putra-putri Bung Karno ada di sekolah tersebut. Yang terakhir adalah ini peristiwa yang mengakhiri masa demokrasi liberal, yaitu dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, maka berakhirlah masa demokrasi liberal dan memasuki masa demokrasi terpimpin. Demikianlah sobat-sobat sejarah ya, jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal yang menandakan bahwa stabilitas politik pada masa demokrasi liberal mengalami ketidakstabilan.